Beri aplaus dulu kepada tim Neta. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim Pro untuk menyangka. Kepada tim Pro, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Terima kasih juga sanggahan dari tim Pro. Materi Anda besar tapi tak berisi. Jadi gini, sesuai dengan sanggahan dari tim Pro katanya Tim kontra. tim kontra. Pakai. 2013 tidak dievaluasi, terus menumpuk kreativitas guru, terus pulang pergi pagi pulang malam, apa lagi? Ini apa nih tidak membuat apa nih? Oh, TIK dihapuskan terus soalnya pelatihan guru yang lama. Itu yang harus kami bahas dari kata kurikulum 2013 yang tidak dievaluasi. Kata siapa yang tidak dievaluasi? Itu sudah semua pertimbangan, semua penetapan yang telah ditetapkan itu semua telah dievaluasi di dinas pendidikan, di pengurusan pendidikan tata negara. Jadi jangan salahkan pemerintahnya, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan pihak yang menyelenggara. Salahkan muridnya sendiri, kenapa muridnya nggak sanggup untuk melaksanakannya. Siswa dituntut untuk belajar. Ya, memang siswa harus dituntut seperti itu supaya tidak menjadikan bibit-bibit yang baru yang telah jadi tidak lagi terjadi seperti yang telah terjadi sebelumnya. Contohnya, saya tamat sekolah di MAN. Terus saya masuk ke sekolah tinggi akuntansi negara STAN. Setelah tamat dari sana, karena dengan pendidikan yang KTSP, yang kurikulum yang KTSP yang kita dituntut untuk guru dituntut untuk mengajarkan, kita dituntut untuk mendengarkan guru itu dengan metode seperti itu kita bisa mengubahnya secara perlahan. Contohnya seperti para koruptor, mereka akan leluasa, mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi, apa penyebab mereka seperti itu, mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak memikirkan ke depannya para koruptor tersebut. Itulah alasan kenapa Indonesia diubah menjadi kurikulum 2013. Terus masalah Waktunya tinggal 1 menit lagi. masalah tentang impor ekspor, terus masalah tentang utang negara dan biaya itu semua disebabkan karena kita belum mempelajari, membahas tentang hal tersebut. Sebelumnya Indonesia sangat banyak pemasukan dari minyak bumi, gas bumi, dan bahan sumber daya alam lainnya. Mereka hanya memikirkan kita yang buat, kita yang ekspor ke lain, tetapi kita tidak bisa menggunakan tersebut. Kita harus mengolahnya kembali, dan kita mengolahnya itu tidak di dalam negeri, kita mengolahnya di luar. Bukan karena kita membeli keluar, kita mengimpor, tetapi kita mengolahnya keluar. Kita tidak pandai mengolahnya sendiri. Itulah sebabnya kita dituntut untuk belajar. Terima kasih. Waktu habis. Ya, beri aplaus dulu kepada tim Pro. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyangga. Kepada tim kontra, saya persilakan. Terima kasih ya kepada moderator ya. Terima kasih juga kepada juri terus memberikan toko saya untuk menyampaikan kesempatan. Oke. Ya terlalu mau bikin isu tanpa pentingkan fungsi otak ya. Kalau seperti itu kalian hanya
lebih cenderung kepada ke perkembangan lalu ya. Kalau seperti itu kan terlalu cenderung kepada ini perkembangan berarti ya. Lalu Cina tuh bukan negara ini ya, negara berkembang gitu ya. Malah kalian bilang negara maju gitu. Iya. Ya udah sih. Tapi kalian bilang nggak boleh disangka. Ya aku Ayo, waktu berjalan. Sudah 2 menit. 1 menit. seperti apakah negara maju? Mereka bisa mengkoordine pemerintahannya, juga sangat memperhatikan pendidikan. Ingat, psikis dan psikologis harus diperhatikan. Sama ada batasnya. Kita bukan nobat, tapi kita ada hati. Kenapa kita selalu beranggapan kita negara berkembang? Karena apa? Pemerintah lebih cenderung ke politik, bukan membangun karakter buat para pendidikan. Tapi tak ada rasa sosial, ada banyak kasus bullying karena apa? Karena apa? Cenderung ke otak, bukan ke sikap. Ya, waktu 2 menit. Ya, saya akan menjelaskan yang saya sampaikan. Memang benar, Indonesia selalu mengarah ke pendidikan. Contohnya saja, nggak usah jauh-jauh. Ada suatu SMP atau suatu favorit bisa kita bilang yang terfavorit pendidikannya maju. Banyak kasus bullying. Kenapa? Mereka hanya mengharapkan otak, bukan sosial, psikis, sosialnya. Berarti mereka itu dikategorikan sebagai orang egois karena cenderung kapan? Kotaknya aja. Kalau aku udah dapat ini, ya udah, ngapain lagi peduliin mereka? Mereka hanya berpikir seperti itu. Kalau kalian terus beranggapan Indonesia negara maju, Indonesia negara berkembang, kita nggak bisa nyamain ke mereka. Kenapa? Indonesia wilayah besar, banyak hasil minyak tanah, minyak hasil alam. Kenapa tidak kita kembangkan? Kenapa? Kita hanya cenderung kota, tidak ke sosial, karena kita egois dengan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Ya, jadi pokoknya pendidikan ini cenderung kota, bukan membangun karakter. Jadi orang yang berpikir mereka udah maju, jadi mereka lebih cenderung ke diri mereka sendiri, bukan karakternya. Mengerti? Ini sama saja sistem keegoisan. Mereka tidak melihat kelemahan orang lain. Kita bukan robot, kita manusia punya hati. Kita punya batas. Gak mungkin selamanya kita harus ditekan. Kapan majunya? Berpikir kepada patokan buku saja. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Beri aplaus kepada tim kontra. Ya, baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim netral untuk mengajukan. Pada tim netral saya persilakan. Pak, waktu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh sebenarnya nih tim netral ini sulit ya. Kita berusaha untuk mencari solusi. Sebenarnya saya ini untuk belajar, bukan mencari solusi. Kalau mencari solusi dari kurikulum dari 13 itu sebenarnya pemerintah, bukan saya. Saya itu tugasnya hanya untuk belajar. Ya udah kalau nggak mau ya. Tadi tim pro membahas tentang sekolah siswa dituntut untuk belajar. Kenapa siswa dituntut untuk belajar? Kita ini adalah pemuda-pemudi. Kita penerus bangsa. Jadi kita harus belajar agar kita